untuk peningkatan ya. Maka itulah munajatnya Nabi Ibrahim itu untuk meningkatkan iman beliau. Wa idz qala Ibrahimu. Jadi Allah ceritakan, wahai kekasihku Muhammad, ingatlah akan engkau ketika kekasihku Ibrahim alaihissalam dia munajat kepadaku. Apa munajat Nabi Ibrahim? Rabbi, ya Tuhanku, wahai Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ini surah Al-Baqarah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, beritahu kepadaku, arini, aku ingin melihat, aku ingin menyaksikan bagaimana kekuasaan engkau, bagaimana kehebatan engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kaifa tuhyil mauta. Ini mulia. Jadi Al-Qur'an ini mesti terbaca terjemah doang. Kalau terbaca terjemah ni ke kurang ajar telah oleh para nabi. Makanya perlu tafsir. Itu tanya ulama agar kita bisa berbahasa lembut kepada para nabi. Ya. Nah, para nabi ini masya Allah. Kita ini lebih berakhlak itu mulia kepada para nabi. Kepada sesama muslim walaupun belum jelas amalnya saja, kita disuruh berakhlak. Apalagi kepada para nabi. Dengan ahli maksiat doang ditekan buah yang tidak beradab. Fajir, kafir, munafik enggak boleh. Itu orang sudah jelas melakukan maksiat. Apalagi para. Maka itu. Jadi Nabi Ibrahim ini meminta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, wahai Tuhanku, hambamu ini ingin melihat bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang telah engkau matikan. Karena maafnya ada bayan-bayan yang kadang mengatakan Nabi Ibrahim itu imannya lemah, sehingga setelah ditunjukkan kekuasaan baru yakin. Tidak begitu. Tak ada tuh dalam tafsir-tafsir, nggak ada. Ustaz kita ini insya Allah paham. Dalam tafsir ulama tuh nggak ada mengatakan iman Nabi Ibrahim itu lemah, nggak ada. Bahkan dibantah oleh baginda Nabi SAW itu dalam riwayat Imam Ahmad itu, saya lebih ragu daripada Ibrahim. Ketika ada seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh rawi untuk menjaga apakah itu orang lain atau sahabat Nabi, dia menganggap Nabi Ibrahim itu lemah iman atau ragu. Maka Nabi langsung membantah, oh tidak. Kalau mukhalafahnya itu bila dibandingkan imannya saya dengan iman Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih kuat iman daripada saya. Itu kata Nabi. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Baru Allah Taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim ditanya, wahai kekasihku Ibrahim, apakah engkau ini belum beriman? Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bala. Oh tidak. Tidak ya Allah. Aku ini beriman. Aku ini yakin betul kepada Engkau ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi ya Allah, agar iman ini menetap dalam hatiku. Kata ulama, agar makin bertambah keyakinan kepada Allah. Agar makin bertambah. Karena orang kalau keyakinan semakin bertambah, pasti dalam kehidupannya semakin tenang. Makanya kalimatnya lihat
ma'inna qalbi. Mutmainnah, tenang, diam. Itu maksudnya. Biasa orang ini kalau dia tidak tenang dalam segala perkara, imannya lemah. Kurang rezeki, kurang cair, kan kewah. Rugi dihitung sekian, belum balik modal, kewah. Pergi kiri, pergi kanan, cari biar modal pulang, kewah. Tidak tenang. Itu maksudnya. Jadi biasanya orang yang tidak tenang dalam segala perkara itu menandakan lemah iman. Makanya Nabi Ibrahim katakan, walakin lihat ma'inna qalbi. Biar Nabi Ibrahim ini kuat imannya, ini tenang dalam dakwahnya, tenang dalam apapun, dalam melawan Namrud itu tenang. Kalau iman sudah kuat, jadi untuk menambah. Lalu ketika Nabi Ibrahim munajat, Nabi Ibrahim minta agar imannya ditambah oleh Allah, yakinnya ditambah oleh Allah. Apakah Allah berikan langsung? Tidak. Allah perintah Nabi Ibrahim ini mujahadah. Kalau mau meningkat iman harus mujahadah, berkorban, bersungguh-sungguh. Nggak bisa. Orang ini iman dapat iman, tapi tingkatannya itu nggak bisa. Nggak bisa dengan diam itu nggak bisa. Semua kita beriman cukup, syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah, udah Islam dan besok masuk surga walaupun kelebak dulu kan begitu. Tapi tingkatannya ini nggak akan mampu. Karena kalau iman ini semakin meningkat, semakin maksiat ini kita tinggalkan, amal ini kita jalankan, begitu akan ada perubahan dalam hidup. Itu tanda iman meningkat. Nah, untuk meningkatkan iman ini adalah mujahadah. Apa mujahadahnya Nabi Ibrahim? Allah perintahkan, qala fakhudh arba'atan minat thayr. Wahai kekasihku Muhammad, manik Allah. Wahai kekasihku Ibrahim, manik Allah. Karena Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Sehingga ahli tafsir menaruhkan kalimat kekasihku. Rasulullah itu Habibullah. Maka dalam tafsir para ulama, tafsir banyak termasuk tafsir Al-Khazin itu ditambahkan Habib, Khalil, kekasih untuk akhlak kepada para nabi. Wahai kekasihku Ibrahim, kalau engkau ingin meningkat iman, maka dikasih mujahadah. Bagus, ambillah, carilah, tangkaplah 4 macam burung. Gitu. 4 kemanokan bahasa itu. Bagus arba'atan minat thayr. Ambillah, carilah 4 macam burung. Hanya 4 macam burung ini dalam tafsir kata Sayyidina Ikrimah rahimahullah itu akhadha tawusan wa hamamatan wa dikan wa ghuraban. Itu 4 macam burung kata Ikrimah. Sayyidina Ikrimah wa Atha itu juga mengatakan, wa Sayyidina Jari, banyak ulama-ulama mengatakan bahwasanya 4 macam burung yang diperintah Allah untuk dicari oleh Nabi Ibrahim itu, yang pertama itu burung tawus, itu burung merak. Tawus itu merak. Kemudian yang kedua dikan, yaitu ayam jago, manuk jantan. Kemudian ghuraban, gagak. Kemudian yang keempat itu hamamah. Hamamah pakai hak. Kalau hamam pakai hak itu jeding. Tapi kalau hak itu burung dara. Hamamah atau hamamah. Kalau hamam itu jeding kan bahasa Arab. Pakai hak tipis. Jadi burung dara.
merpati. Jadi 4 ini yang diperintah Allah. Fakhuz arba'ata minat tayr. Kasih ke Ibrahim cari 4 burung ini kau cari. Oh, bayangkan 4 burung ini mujahadah tak nyarinya, coba bayangkan. Paling manok coba mesa-mesa. Coba, kamu tendik kue dengan kaca 5 paling manok ini. Di man gagah, di mandar, ini kan liar. Di man paus, merpati itu dicari 4 ini. Berapa lama Nabi Ibrahim cari? Setelah ketemu itu burung 4 itu, apa perintah Allah? Fasurhunna ilaih. Kau cincang, fasurhunna, qati'hunna, itu dalam tafsir. Cincang itu. Apa namanya, penggal dulu, gorok. Setelah digorok, kepalanya dipisahkan, lalu tubuh ini lalu cincang terus, kecok jadi sekik. Darah jadi sekik, awak bulu jadi sekik, 4 burung ini. Setelah itu bagaimana ya Allah? Ini saya sudah cincang jadi satu, sudah bersopok semua 4 burung ini. Badoknya jadi sekik, bulu jadi sekik, naik bersopok. Wahdin bau Nabi Ibrahim ini sudah tidak bisa bedakan embe bulun manok, embe bulun darah, itu jadi sekik karena dia dicecek. Badoknya selaku dicincang. Maka Allah perintahkan summa ja'al ala kulli jabalin minhunna. Maka Allah perintahkan kau taruh itu cincangan-cincangan itu bagi 4, taruh di 4 penjuru gunung. Coba, lalu tayak balik ke gunung, di puncak gunung, tolok pecahan ini. Udah jadi sekik, kesopok, lalu di gunung sebelah kiri, tayak, tolok di puncak, malik tulak, tolok balik di puncak, 4 penjuru gunung, puncak gunung. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk panggil. Kue sekik-sekik burung tadi itu. Jadi dalam tafsir Al-Khazin itu sampai detail. Misalnya kepala manuk, tangannya Nabi Ibrahim dulu satu-satu. Dipanggil, "Hei dik, wahai ayam." Maka manuk ini pete. Kabar pete badok saleto pete. Dilihatlah Nabi Ibrahim. Badok saleto, kemudian naik terus sisik searah sengkar itu jadi sekik. Sopok manuk niki. Terus dia datang ke Nabi Ibrahim ambil kepalanya. Hidup sulap mana biasa. Begitupun dipanggil. Dipanggil lagi, gagak. Begitupun gagak itu datang. Dia cari ke awal masing-masing di 4 penjuru gunung itu. Dan Nabi Ibrahim ini melihat, menyaksikan begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mampu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan sesuatu walaupun sudah mati dan dicincang-cincang kayak begitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulia. Maka kata ulama, sebenarnya ayam-ayam itu, burung-burung itu adalah isyarah. Isyarah itu isyarat akan sifat-sifat manusia. Itu tafsir At-Tabari itu dijelaskan mulia. Jadi sifat-sifat daripada manusia itu diisyaratkan itu adanya seperti sifat-sifat hewan tadi. Di sifat manusia ini marat sifat hewan-hewan yang diperintahkan tadi. Sifat taus, burung merak. Sifatnya apa? Pamer, ria. Itu sifatnya burung merak. Jadi merak ini meluah luwe kanjen nika. Kanjen burung-burung yang lain. Maka mulai kebahan keletek. Kebahan keletek sugun, mata, 1000 mata nika. Solah. Itu sifatnya. Jadi pamer ria. Nah, itu kebanyakan sifat itu.
Sifat manusia mana? Jadi suka pamer, beli mobil solahan pamer, beli harta solahan pamer, beli ilmu loean pamer. Jadi begitu riak pamer. Sifat manusia. Pada marah sifat burung merak. Kemudian yang kedua, sifat burung merak ini sifat licik. Itu sifatnya burung merak. Jadi dia burung merak ini, kalau dia mau menipu seseorang, itu fungsi fungsi mata 1000 itu. Jadi ketika dia mau menipu musuhnya, lawannya, atau lihat sifat burung merak, maka dia akan buka keleteknya seolah-olah dia ribuan temannya, padahal dia mesak-mesak. Jadi musuhnya yang lain tuh ngelihat, dia kira bahwa luwih kanjen karena luwih mata. Begitu. Jadi sifat manusia juga begitu. Sifatnya licik. Ada orang yang tidak iman ini, licik, menipu. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu, segala hal dihalalkan. Apa kanggo yang penting itu sifat. Ini sifat tahu sebenarnya. Arak ni, ya arak le manusia. Lebih jaga tahu ni sifat ni. Mudahan dari itu. Cuma ini namanya isyarah kata ulama. Isyarah. Kenapa disuruh 4 burung ini yang dicari? Maka dirapet-rapet baik kecil kan perintah kecil kuning atau apa? Kenapa 4 burung ini? Kemudian yang kedua itu apa namanya? Guraba, yaitu gagak. Gagak ini sifatnya tahu? Sifat gagaknya adalah dia senang dengan bangke. Gagak, guraba ini gagak makan bangke itu. Jadi senangnya itu dengan bangke. Betuluan mungkin misalnya duren, kanca bangke pasti bangke no pilih si gagak. Ya sifat manusia mana? Sifat manusia begitu. Arak barang halal, barang haram teman negara. Wah jelas halal ni lek julu, sak haram teman negara. Itu sifat kita. Sifat kita, sifat manusia begitu. Dia senang dengan hal-hal larangan Allah daripada perintah Allah. Namun secara kasar senina darah, senina dengar ini. Begitu secara kasar, begitu sifat ini. Sifat manusia. Yang halal ada, yang haram dikerjakan. Ada pekerjaan halal, pekerjaan haram mau dikerjakan. Dia tahu bukan tidak tahu. Gagak tuh tahu ini bangke, tapi kesukaannya. Manusia dia tahu ini haram, tahu pegawaiannya salah, tetapi karena mahabbah kecintaannya dengan sesuatu itu, dia lebih suka. Ini sifat tadi mulia. Ini tidak bisa kita pungkiri, ini sifat manusia, bukan sifat kita, tapi sifat manusia. Coba kita lihat di manual yang nyata-nyata, yang berita-berita sudah, berita-berita. Ada orang gajinya sebulan 60 juta, kawin korupsi. Itu kan korupsi haram, mencuri uang rakyat, mencuri kan. Tapi itu dianggap baik. Coba kita makin terbaik kepeng dengan 1000 doang, mau jaga hina perasaan. Jak copet kepeng dengan 1000 doang. Itu kan, jak baik. Bahkan saya kepeng ini pasti karena ada perasaan. Tapi karena dia cinta, padahal halal jelas gaji 60 juta sebulan masih ngebaik kepeng. Itulah sifat manusia begitu, karena kesenangan. Terpenjara misalnya tulak balik negara. Nah, itu berapa? Kita nggak sebut ini, kita sudah dengar, kita pada tahu sampai 2-3 kali masuk penjara gara-gara korupsi. Itu sifat namanya, karena sudah mendarah daging sifat itu. Nah, itu sifatnya guraba. Yang ketiga itu sifat dikan atau dikun, ayam jantan. Apa sifatnya itu? Demen bersiap. Kayaknya malam itu pelagaan doang, kan ini demen. Demen bersiap itu pertama. Jadi manusia sifatnya begitu. Di mana-mana tawuran, apalagi wah kabar di paran diri, jago.
peta masalah dan lain sebagainya. Ini sifat manusia. Apalagi orang di tebani simbaran diri, gubok sudah semua diremehkan. Pihak masalah, pihak apa? Ini sifat. Ini sifatnya ayam jago. Dan yang keempat itu adalah hamam. Hamam ini merpati. Burung dara ini merpati. Jadi sifat burung dara ini nanti, burung dara ini sifatnya demen melipat-lipat taruh benang. Cang lipat. Di narak cerita daru pelangan di Cemaru di narak. Di narak itu ada dari daru pelangan itu daru kan? Itu ada dari daru pelangan makanya di Cemaru atau dari Cemaru lipat cang. Itu sifat manusia mana? Lipat-lipat taruh benang di bani subur. Dan bani subur lipat-lipat. Ini sifat daru. Jadi untuk agama itu diberi jawaan. Allah. Perisa Allah beri dalam haji Ustaz duit diberi. Tapi untuk dunia aja masya Allah. Dia pegawaian Malaysia Timur, kerabat Korea dengan ini. Ambon. Jadi yang untuk dunia, teman Jogja untuk agama itu diberi. Ini sifat daru melipat taruh dengan diberi syukur ngerap. Nah itu namanya isyarat kata ulama, isyarat. Kenapa 4 burung ini diperintah Allah untuk dicari oleh Nabi Ibrahim, lalu disuruh dia dicincang. Maka begitu pun kita sifat-sifatnya tercincang. Bagaimana caranya? Mujahadah. Dengan pengorbanan, dengan mujahadah, baru sifat ini akan hilang. Tidak bisa sifat-sifatnya, bahkan dalam hadis dikatakan bahwa keburukan atau dosa itu bagaikan titik hitam di dalam hati manusia. Kamu sendiri bersih, balik datang terus. Karena tidak ada mujahadah pengorbanan kita untuk membersihkannya. Ya, untuk membersihkan sifat-sifat tadi itu dengan mujahadah. Insyaallah kan? Insyaallah. Maka dengan mujahadah. Bagaimana cara kita mujahadah mulia? Tinggalkan rumah sejenak, tinggalkan anak istri sejenak, kita sama-sama mujahadah di jalan Allah. Tidak ada mujahadah yang kita rasakan kecuali di jalan Allah. Kalian tak tergempleng ketika kita keluar itu. Siapa yang gempleng kita nanti? Allah langsung gempleng kita, uji kita macam pendek teman tersebut. Kamu paling senina doang ngomong. Tapi kalau kita keluar nih, masya Allah, takmir masjid ngomong dengan macam kepeng di narak, puasa ini meriap kandung di narak, macam keadaan-keadaan. Itulah namanya mujahadah. Gemplengan ketika kita keluar, itulah mujahadah yang memperbaiki sifat kita. Harap dengan sombong, misal sifat balik, pas subuh lebih sombong dari itu. Sehingga jadi tawadu dia dengan terlebih dari Arab dengan jago sifat ayam, selalu dengan bani lek gubok, pas kesubul pedek aja dengan beli semer lek dua momo. Itu maksudnya gemplengan itu ketika kita keluar baru kita dapat. Ada orang riak misalnya pamer si harta, pamer si ilmu, pas kesubul tahun ini mungkin matan jurniah pas kesubul dengan tok kailani sindai momo. Begitu maksudnya. Jadi ketika kita keluar, Allah yang gempleng kita nanti, uji kita, sehingga sifat-sifat itu akan tercincang dalam hati kita. Insyaallah ya? Insyaallah. Yang mau mujahadah mari berdiri insyaallah. Yang belum 40 hari insyaallah yang bisa.